Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sebagai ketua kelompok 6 atas nama Hadisan Tasdiki, dan sekretaris saya atas nama Dini Islami. Dan anggota saya ada Elias Mianti, ada Muhammad Sofyan Hidayat, ada Mas Turoh, dan ada Yulinda Rodatul Hamdiyah. Baiklah, saya selaku ketua kelompok 6 akan mewakili kelompok 6 ini untuk membuka presentasi ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, sebelumnya saya akan menyampaikan bagian-bagian dari kelompok ini. Yang pertama bagian murotal Al-Quran, saya sendiri atas nama Hadisan Tasdiki, dan Muhammad Sofyan Hidayat sebagai diskusi pertama, kami menyampaikan diskusi pertama, dan diskusi kedua akan disampaikan oleh Elias Mianti, dan yang ketiga Dini Islami, yang keempat Mas Turoh, dan yang kelima Yulina Rodatul Hamdiyah. Langsung saja kita ke presentasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. Dan Muhammad Sofyan Hidayat sebagai diskusi pertama, kami menyampaikan diskusi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasad atau kerusakan yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Baik, yang pertama, menurut Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat maksiat, sesungguhnya dia telah berbuat kerusakan, karena dengan maksiat dapat mengurangi keberkahan dari alam. Di sini maksudnya yaitu dengan maksiat dapat mengurangi keberkahan dari alam. Di dalam hadis disebutkan bahwa meninggalkan orang-orang yang berbuat maksiat memberikan ketenangan bagi negara, manusia, tumbuhan, dan juga binatang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang kedua, menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, di sini sangat berkaitan dengan pendapat dari Ibnu Katsir. Beliau mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-fasad atau kerusakan tersebut yaitu semua bentuk kerusakan dan kondisi tidak nyaman yang terjadi di muka bumi ini. Mulai dari perubahan musim tidak tentu, munculnya cuaca ekstrim, kemarau berkepanjangan, sumber daya alam yang menipis sehingga muncul kekhawatiran. Penyebab itu semua tidak ada yang lain, melainkan dari perbuatan kita sendiri, yaitu manusia. Nah, kaitannya dengan pendapat Ibnu Katsir yaitu karena dosa maksiat dan perbuatan yang melanggar hukum, mengambil hak orang lain, eksploitasi kekayaan alam secara berlebihan, serta menggunakannya secara boros. Nah, di sini kita bisa renungkan bahwa kerusakan alam yang menimbulkan kekhawatiran bagi manusia merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya ini mampu menyadarkan kita untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Mari kita jaga dan lestarikan alam kita agar kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi makmur, sejahtera, dan tidak dapat menimbulkan suatu ancaman bagi kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diskusi kedua akan disampaikan oleh Elias Mianti.
Kita lanjut ke materi yang kedua, yakni tentang kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, seperti kerusakan yang ada di laut, di darat, maupun di udara. Dan sebagai generasi penerus bangsa, solusi yang dapat kita berikan untuk mengurangi kerusakan tersebut apa saja? Oke, langsung saja ke kerusakan yang ada di darat. Kita ambil satu contoh, yakni tanah longsor. Solusi yang dapat kita berikan untuk mengurangi terjadinya tanah longsor yaitu tidak melakukan penebangan liar secara berlebihan. Yang kedua, membuat terraseling di daerah permukiman tinggi, tidak membuat rumah di tebing, dan melakukan reboisasi. Kerusakan yang ada di laut, contohnya yaitu kerusakan terumbu karang. Solusi yang dapat kita berikan yakni melakukan pemberdayaan secara maksimal terhadap terumbu karang. Yang kedua, tidak menggunakan alat-alat kimia untuk menangkap ikan yang dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Yang ketiga, mengurangi zat-zat kimia yang terlarut di dalam air laut yang mengalir dari sungai. Terus terakhir, kerusakan yang ada di udara, contohnya polusi udara. Solusi yang dapat kita berikan yakni tidak membakar sampah. Yang kedua, mengurangi kendaraan bermotor. Mengurangi kendaraan bermotor bisa kita lakukan dengan cara mengganti kendaraan dengan menggunakan bersepeda, atau dengan cara lebih sering menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Oke, sekian. Dan yang ketiga, dini Islami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apakah kalian setuju kalau kerusakan di muka bumi ini akibat ulah tangan manusia? Kalau setuju, alasannya dan buktinya. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena bisa kita lihat di sekitar kita akibat dari ulah tangan manusia tersebut. Seperti penebangan liar yang akhirnya menyebabkan tanah longsor, kemudian membuang sampah sembarangan di kali maupun di sungai, padahal sudah banyak kita temukan tanda kalau di sungai atau di kali tersebut tidak boleh membuang sampah, tetapi tetap saja masyarakat membuang sampah di tempat tersebut, yang akhirnya akan menyebabkan banjir. Dan untuk contoh-contoh lainnya masih banyak yang sudah terjadi di negara kita tercinta ini. Sekian. Yang keempat, Mas Flora. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaan pertama, maksud kata islah, bagaimana perbaikan yang telah Allah lakukan untuk alam ini? Al-islah atau perbaikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56-58 mencakup pengertian maknawi dan materi. Perbaikan secara maknawi yang telah Allah lakukan adalah dengan cara diutusnya para nabi dan rasul dan munculnya golongan orang-orang soleh yang konstan di bidang dakwah. Sedangkan perbaikan secara materi yang telah Allah lakukan adalah dengan menjadikan bumi yang gersang menjadi subur melalui jaringan sistem alam yang konstan. Pertanyaan kedua, jelaskan maksud perumpamaan ayat-ayat kauniyah yang Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Perumpamaan ayat-ayat kauniyah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56-58 dapat diterapkan dalam membangun keluarga yang harmonis. Semangat dalam perumpamaan tersebut dapat disimpulkan, keluarga yang baik insya Allah akan menghasilkan keturunan yang baik. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi lingkungan yang tidak baik akan menciptakan generasi yang merana. Dan yang kelima, Yulina Rodatul Hamdiyah. Hikmah diciptakannya langit dan bumi. Yang pertama, menunjukkan keesaan Allah. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah itu sangat teliti dalam segala hal. Yang ketiga, betapapun luas dan indahnya langit, ada kekuatan dan kekuasaan Allah di balik itu semua.